Pertama-tama di sini kita siapkan 1 buah wortel, kemudian ini akan kita parut menggunakan parutan keju. Nah, ini wortelnya sudah kita parut, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita siapkan 2 buah tahu. Ini tahunya ukuran besar, kemudian kita hancurkan menggunakan garpu atau alat yang lainnya. Setelah tahunya kita hancurkan, kemudian ini kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris tipis. Masukkan wortel yang sudah kita parut tadi. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Masukkan kaldu bubuk sekitar setengah sendok makan. Masukkan juga merica bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Jika adonannya sudah tercampur merata, di sini langsung saja kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Masukkan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini akan kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya ini tercampur dengan merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Dapur Salmi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video teman-teman bisa mengetahuinya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, ini adonannya sudah jadi, kemudian ini akan kita bentuk-bentuk. Sebelum kita bentuk-bentuk sempolnya, di sini kita baluri tangan menggunakan minyak karena sempolnya ini agak lengket ya. Jadi kita membaluri tangan menggunakan minyak. Selanjutnya ambil sedikit adonan. Kemudian siapkan tusukan sate, lalu kita bentuk seperti sempol. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Selanjutnya ini akan kita bentuk-bentuk semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita bentuk semua. Hasilnya lumayan banyak ya, dari 2 tahu bisa menghasilkan sebanyak ini. Kemudian ini akan kita rebus. Di sini sudah saya panaskan air. Kemudian langsung saja kita masukkan sampelnya satu persatu. Nah, ini semua sampelnya sudah kita masukkan. Kemudian ini akan kita tunggu sampai sampelnya ini mengambang atau naik ke permukaan airnya. Jadi sampelnya ini kita masak sekitar 10 menit. Jika sudah 10 menit dan sampelnya ini sudah terapung semua, kemudian kita matikan api kompor lalu kita angkat.
Nah, ini dia sampelnya sudah kita angkat semua, kemudian ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Sembari kita menunggu sampelnya dingin, di sini kita akan membuat bahan pencelupnya. Jadi pertama-tama kita siapkan atau kita masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Masukkan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini bahan pencelupnya sudah siap. Kemudian kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti. Lalu kita ambil salah satu sampel. Kemudian kita baluri menggunakan larutan tepung ini tadi yang kita sudah buat. Setelah itu kita akan baluri menggunakan tepung panir. Dan ini sedikit ditekan-tekan ya, agar tepung panirnya ini dapat merekap dengan baik. Jika sudah, kemudian ini kita lanjutkan sampai semuanya habis. Nah, ini dia sampelnya sudah kita baluri semua dengan tepung panir, sangat cantik ya warnanya. Kemudian ini langsung saja untuk kita goreng. Oh ya, ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food ya. Jadi teman-teman kalau tidak ingin digoreng semua, bisa ditaruh di dalam kulkas terlebih dahulu untuk bisa digoreng besok harinya. Selanjutnya di sini kita sudah siapkan minyak panas. Jika minyaknya sudah panas ini, kemudian kita goreng satu persatu ya sampelnya. Dan kita masak ini sekitaran beberapa menitan saja, sekitar 3 menit. Karena sampelnya sudah masak ya, jadi kita hanya memasak bagian luarnya saja sampai berubah warna. Dan untuk apinya kita menggunakan api yang sedang saja. Kemudian ini jangan lupa untuk kita balik-balik agar matangnya itu merata. Nah, ini dia sampelnya sudah matang, kemudian ini akan kita angkat. Nah, ini dia hasilnya setelah kita goreng semua. Hasilnya sangat cantik ya warnanya, dan jumlahnya juga lumayan banyak. Kemudian ini akan kita tes rasanya dulu ya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Agar rasanya lebih enak, ini kita akan tambahkan dengan saus sambal. Rasanya ini sangat enak, di dalamnya itu lembut dan luarnya ini garing ya. Ini dijamin anak-anak pasti suka. Karena rasanya yang enak, ini dijamin anak-anak pasti suka, bahkan orang dewasa pun pasti suka. Selain dijadikan sebagai ide jualan, ini bisa dijadikan sebagai cemilan. Jika teman-teman ingin jadikan ini sebagai ide jualan, insya Allah akan laris manis. Untuk harganya, teman-teman bisa sesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan. Pertama-tama kita siapkan tahu. Di sini kita hanya menggunakan 2 buah saja dan ukurannya juga besar-besar. Kemudian ini akan kita hancurkan menggunakan garpu atau alat lainnya ya. Setelah kita hancurkan tahunya, kemudian ini kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris tipis. Masukkan juga cabai keriting yang sudah kita iris tipis. Di sini kita hanya menggunakan 1 buah cabai ya. Kemudian ini kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Masukkan merica bubuk sebanyak setengah sendok teh. Dan masukkan juga sejumput garam. Kemudian ini akan kita aduk kembali sampai semua bahannya ini tercampur dengan merata. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Dan masukkan juga tepung tapioka atau tepung aci sebanyak 5 sendok makan.
Kemudian ini akan kita aduk-aduk lagi menggunakan sendok sampai membentuk adonan. Untuk teman-teman yang baru mampir atau yang baru menemukan YouTube channel Dapur Salmi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, ini adonannya sudah jadi ya. Kemudian ini akan kita bentuk-bentuk. Sebelum kita bentuk-bentuk, di sini sudah kita siapkan tusukan sate. Kemudian ini kita baluri tangan menggunakan tepung atau minyak ya, agar tidak lengket karena adonannya ini agak sedikit lengket. Kemudian kita ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu ini akan kita tusuk, kemudian kita rapikan kembali ya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini ya. Kemudian ini akan kita bentuk-bentuk sampai semuanya habis. Nah, ini dia hasilnya setelah kita bentuk-bentuk semua. Hasilnya lumayan banyak ya. Dan ini tidak apa-apa kita tumpuk karena tidak melengket. Kemudian ini akan kita rebus. Di sini sudah kita panaskan air. Jika airnya sudah panas, di sini langsung saja kita masak ya. Kemudian ini akan kita masak selama 10 menit atau sampai mengapung ya. Setelah 10 menit ini sudah matang ya dan sudah mengapung juga. Kemudian kita matikan api kompor, lalu kita angkat. Selanjutnya di sini kita akan buat adonan cair atau adonan basahnya ya. Di sini kita siapkan 2 sendok makan tepung terigu dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan secukupnya air. Jadi kita buat ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental juga ya. Setelah kita buat adonan basahnya, di sini kita siapkan juga tepung panir, kemudian kita ambil stik tahunya, lalu kita baluri menggunakan adonan basah. Selanjutnya kita baluri menggunakan tepung panir atau tepung roti. Dan jangan lupa kita tekan-tekan secara perlahan agar tepung panirnya ini merekat dengan baik ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Setelah ini akan kita baluri semuanya sampai selesai. Ini dia hasilnya setelah kita baluri semua. Kemudian ini akan langsung saja kita goreng. Di sini sudah kita siapkan minyak panas ya. Kemudian langsung saja kita goreng. Dan jangan lupa untuk kita balik-balik agar matangnya ini merata ya. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian ini kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita goreng semua. Warnanya sangat cantik dan hasilnya juga lumayan banyak. Kemudian ini akan kita berikan topping saus sambal dan saus mayones agar lebih enak dan lebih cantik. Kemudian ini akan kita tes rasa, kira-kira rasanya seperti apa. Masya Allah, ini enak banget. Di luarnya itu garing dan dalamnya juga ini masih lembut. Ini dijamin anak-anak pasti suka. Jika teman-teman jadikan ini sebagai ide jualan, insya Allah laris manis ya. Dan untuk harganya teman-teman sesuaikan saja dengan modal yang teman-teman keluarkan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya,
agar setiap saya mengupload video teman-teman tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.